Perkenalkan, nama saya Al-Haitami. Saya di sini akan membawakan kultum singkat mengenai keutamaan akhlak yang mulia untuk memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi asmain amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan puji dan syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengentaskan akhlak manusia dari muka bumi ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mengetahui permasalahan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata akhlak merupakan jamak dari kata huluk yang mengandung pengertian sifat, tingkah laku, kepribadian atau peringatan seseorang dalam kehidupannya. Akhlak atau perilaku baik dan mulia disebut akhlak karimah atau akhlak mahmudah. Sedangkan akhlak atau perilaku yang buruk biasa disebut akhlak sayyi'ah atau akhlak mazmumah. Sebagai orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya kita harus memiliki akhlak atau kepribadian yang terpuji lagi mulia. Apalah artinya keimanan atau ketakwaan jika kita tidak memiliki kepribadian yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Sungguh amat merugilah orang-orang yang mengaku dirinya beriman namun kepribadiannya sangat buruk. Karena sesungguhnya nilai keimanan dan ketakwaan itu tidak hanya dipandang dari identitas ibadahnya saja, melainkan dari segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, syariah, muasarah dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Dari ayat di atas, jelas sudah bahwa hakikat keimanan dan ketakwaan manusia tidak bisa terlepas dari adanya akhlak atau kepribadian yang mulia. Karena berakhlak mulia dan menjauhkan akhlak yang tercela seperti ghibah, sombong dan lain sebagainya adalah salah satu bagian dari ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bukankah Rasulullah SAW ada seseorang yang paling mulia akhlaknya, dan bukankah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia? Jadi apalagi yang membuat kita menjadi alasan untuk kita untuk mengingkari pentingnya sebuah akhlak yang mulia? Karena Nabi Muhammad SAW telah diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kita. Sebagaimana sabda beliau, Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang menentukan tinggi atau rendahnya martabat manusia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adapun di hadapan makhluk-makhluknya merupakan budi pekerti yang luhur, dan sungguh-sungguh kesalahan yang amat sangat besar bagi orang-orang yang menganggap bahwa kemuliaan, kehormatan, derajat manusia ditentukan dari harta, jabatan, kecantikan atau ketampanan mukanya, yang merupakan suatu hal yang sangat amat fana. Tidak sedikit orang yang martabat atau jabatannya tinggi namun tidak bermoral, dan tidak sedikit orang yang mukanya tampan atau wajahnya cantik namun hatinya busuk. Maka apakah orang-orang seperti mereka dapat dikatakan sebagai orang yang terhormat? Tentu tidak. Oleh karena itu, hanya budi pekerti yang seseorang yang patut dijadikan sebagai tolak ukur martabat dan kehormatan seseorang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna min hayyarikum ahasinakum akhlaqa. Artinya sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu ada orang yang paling baik budi pekertinya. Muttafaqun alaih. Budi pekerti yang luhur dan kepribadian yang mulia adalah salah satu bukti nyata atau ciri khas dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Karena orang yang berbudi pekerti yang luhur
dapat mencegah atau menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti halnya dusta, sombong, ujub, gibah dan namimah, atau adu domba, hasad atau dengki, dan lain sebagainya, yang merupakan perbuatan dosa dan sangat terlarang di dalam ajaran Islam. Selain itu, akhlak yang tercela atau budi pekerti yang buruk akan membuat seseorang menjadi hina, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di hadapan makhluknya. Dia akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka apakah orang yang berbudi pekerti yang buruk itu masih pantas dikatakan sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin fiddi rahmakumullah, sungguh sangat mulia dan sangat tinggi derajat bagi orang-orang yang memicu akhlak dan kepribadian yang luhur. Karena berbudi pekerti yang luhur tidak hanya terkait dengan peran akhiratnya saja, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan sehari-hari. Kalau akhlak yang tercela ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, dosa yang kita tanggung lebih besar daripada dosa dalam kalanya dengan ibadah. Misalnya seperti gibah atau mengunjing, dosa dari akibat gibah ini sungguh sangat amat besar, melebihi besarnya dosa berbuat zina. Karena berbuat zina hanya melakukan dosa kepada Allah sahaja, akan tetapi orang yang akan melakukan gibah di samping berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berbuat dosa kepada orang-orang yang digibahinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan gibah sebelum ia meminta maaf kepada orang yang digibahinya. Kita contoh Rasulullah SAW dalam bersikap. Beliau berperilaku sungguh